Perkenalkan, nama saya Hafsyah Arif. Saya Syabila Pas. Dan saya Azminatia. Kami akan menjelaskan mengenai pembayaran pajak. Berikut penjelasannya. Rangkaian pembelajaran. Setelah memahami bab ini, mahasiswa mampu 1. Memahami langkah-langkah dalam melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mengetahui jatuh tempo berbagai jenis pajak di Indonesia. Yang ketiga, memahami sanksi administratif yang dikenakan akibat keterlambatan membayar pajak. Itu pengertian pembayaran pajak. Definisi. Pembayaran pajak adalah proses pelunasan kewajiban pajak kepada negara sesuai ketentuan kewajiban pajak. Pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dasar hukum. Undang-Undang KUP Pasal 9 mengatur bahwa pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Saluran pembayaran. Pajak dapat dibayarkan secara langsung melalui bank atau kantor pos yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada jatuh tempo pembayaran pajak. Jenis pajak dan jatuh tempo pembayaran pajak ada beberapa jenis. Yang pertama ada PPh pasal 21, 22, 23, 25, dan 26. Jatuh tempo pembayarannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya ada PPh pasal 29, paling lambat jatuh temponya tanggal 30 April. Untuk PPN dan PPNBM jatuh temponya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Selanjutnya ada bea masuk dan pajak impor, dibayarkan sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean. Yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jatuh temponya sesuai ketetapan dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Berikutnya adalah ada tata cara pembayaran pajak. Yang pertama ada sistem e-billing DJP. Caranya itu buat kode billing via DJP online.pajak.go.id, lalu pilih jenis dan masa pajak, lalu bayar via ATM, bank atau mobile banking, lalu terima bukti elektroniknya. Yang kedua ada metode bank atau kantor pos. Tata caranya itu wajib mengisi surat setoran pajak dan membayar langsung melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk DJP. Berikutnya ada tata cara melalui internet banking atau mobile banking. Bank yang bermitra dengan DJP menyediakan layanan pembayaran pajak secara digital melalui platform internet atau mobile banking. Dan yang terakhir ada tata cara melalui pemotongan oleh pihak lain. Contohnya, PPh pasal 21 dipotong oleh pemberi gaji dari gaji karyawan lalu disetorkan ke kas negara oleh perusahaan. Sanksi keterlambatan membayar pajak ada 4. 1. Denda keterlambatan. Bunga 2% dari jumlah pajak terutang, maksimal 24 bulan. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang KUP. Yang kedua, STP, surat penagihan pajak. DJP dapat menerbitkan STP dengan rincian pajak, denda, dan bunga yang harus dibayarkan. 3. Penagihan dan penyitaan aset. DJP dapat melakukan penagihan dan penyitaan aset sesuai Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Yang keempat, sanksi pidana. Jika disertai penghindaran pajak, denda hingga 4 kali terutang atau pidana selama 6 tahun. Strategi untuk menghindari sanksi pajak. 1. Menggunakan kalender pengingat guna untuk mengingatkan setiap bulan sebelum jatuh tempo. 2. Menggunakan layanan online DJP agar melakukan pembayaran lebih mudah. 3. Alokasikan dana setiap bulannya untuk pajak. 4. Menggunakan konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan perpajakan. 5. Mengajukan angsuran ke DJP jika mengalami kesulitan. Untuk kesimpulannya, pembayaran pajak adalah proses pelunasan kewajiban pajak kepada negara sesuai Undang-Undang KUP Pasal 9 yang dananya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pembayaran bisa dilakukan lewat bank, kantor pos, rekanan DJP, atau langsung. Kepatuhan membayar pajak tepat waktu penting untuk menghindari denda dan sanksi hukum, sekaligus mendukung pembangunan nasional. Audio Jungle.